يا معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atihi wa nahana an ma'siyatihi.
alladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a linabiyihil mab'usi bir rahmati wal istiqamah. Al-qail salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu al-jannata bi rahmatih tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Rawal Hakim al-Hadis al-kamakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun, bagi para khatib untuk mengingatkan agar selalu berusaha di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat dimanapun kita berada, harus tetap memperhatikan dan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dalam artian kata keyakinan kita akan kebenaran janji dan jaminan Allah jangan sampai berubah, apalagi sampai kita mendustakan. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Ini yang harus kita jaga, kita pupuk agar keimanan ini semakin hari semakin meningkat. Makanya Nabi menyuruh kita jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus iman kalian dengan memperbanyak berzikir, dan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan mengingatkan sekaligus mengajak pada para jamaah Masjid Nabawus Salam agar juga tetap selalu memperhatikan dan menjaga nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata, mari kita bersama-sama berusaha mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Artinya yang diminta oleh Allah, yang diperintah kerjakan, yang diminta oleh Allah untuk ditinggalkan, tinggalkanlah. Maka Allah akan berikan apapun yang kita minta, sehingga tercapailah kehidupan kita, mendapat kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kuncinya ini adalah iman. Kita jangan ragu sama sekali dengan Allah. Kita jangan menentang Allah. Kita jangan melawan Allah, tapi patuhi dan ikuti Allah dengan sebaik-baiknya. Pun demikian, siang hari ini kita datang ke Masjid Nabawus Salam guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jum'ah, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga ini semakin menambah iman kita kepada Allah, semakin menambah takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, 3 Jumat telah berlalu. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan, tentu saja ada banyak hal-hal yang kita peroleh. Di dalam bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada Nabi, memberitahukan kepada umatnya agar selalu memperbanyak
beribadah kepada Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan pahala berbuat kebajikan di bulan Ramadan dilipat gandakan 1000 kali lipat yang tidak ada di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Kemudian Allah memberikan satu janji di penghujung bulan Ramadan dengan diberikan 2 predikat, minal aidin wal faizin. Minal aidin ini adalah kita kembali pada kesucian hati kita, tidak tersisa satupun dosa. Dan yang kedua, wal faizin, kita menang dari hawa nafsu kita, sehingga kita disebut orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan Allah memberikan bulan Ramadan dengan memerintahkan serangkaian ibadah di dalamnya, seperti berpuasa, bertaraweh, bertadarus, bersedekah, dan lain sebagainya dari amal-amalan kebajikan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk mengembalikan kita pada bentuk asal kejadian kita, suci bersih tanpa dosa. Dan yang kedua, untuk memberikan kepada kita satu pangkat predikat yang tertinggi di sisi Allah, yang paling mulia dan paling bergengsi, yaitu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, karenanya saudaraku, dengan perginya bulan Ramadan, datang satu bulan yang dinamakan bulan Syawal. Syawal ini artinya irtifa, meningkat, bertambah. Yang semestinya di bulan Syawal kita semakin meningkat amaliyah ibadah kita, amaliyah sholihah kita, karena kita telah dibersihkan, kalau kita telah diberikan kemenangan atas hawa nafsu dia. Jadi tugas kita setelah digembleng, dididik, dilatih oleh Allah selama 1 bulan penuh, harapannya agar kita semua menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia yang kuat, manusia yang giat, tidak lagi malas, tidak lagi banyak alasan, tidak lagi menjadi manusia-manusia yang lemah. Ini maksud daripada Allah memberikan bulan Ramadan, agar setelah Ramadan kita semakin meningkat semangat kita, ibadah kita, amal soleh kita. Karenanya tugas kita saat ini adalah bagaimana menjaga diri kita yang telah dibersihkan dari dosa, jangan kita kotori lagi. Yang kedua, tugas kita bagaimana kita bisa menjaga rutinitas kita, keistimekomahan kita selama Ramadan ini tetap kita lanjutkan sepeninggal bulan Ramadan. Ingat saudaraku, Allah adalah orang-orang yang bersih dari dosa dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta orang-orang yang membersihkan jasmaninya dan orang-orang yang membersihkan ruhaninya. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, wallahu yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan diperintah berpuasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya tidak lain untuk menghapuskan semua dosa kita, dan yang kedua memberikan predikat orang-orang yang bertakwa. Jadi didikan, gemblengan, latihan selama 1 bulan, harapan Allah bisa menjadi bekal kita, modal kita mengarungi kehidupan bulan berikutnya. Mampukah kita melewati 11 bulan ini untuk meraih hari raya yang lainnya?
Perlu diingat, hari raya hakikatnya bukan pakaian kita baru, makanan kita enak-enak, kehidupan ekonomi kita meningkat, bukan. Tapi hari raya yang sebenarnya adalah dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, ketakwaan, ketaatan kita semakin meningkat. Ini adalah hari raya yang sejati. Ini hari raya yang pertama. Sahabat Anas bin Malik pernah menyatakan, innalil mu'min khamsata a'yadin. Sesungguhnya orang mukmin ini mempunyai 5 hari raya. Al-awwal al-yaum alladzi yamurru fihi wa lam yuktab alaihi dzambun fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang mukmin melewati hari itu tidak tercatat satupun dosa, itu adalah hari raya. Dan ini yang dimaksud adalah yaumu idil fitri, ketika semua dosa dihapuskan oleh Allah. Ini hari raya yang pertama. Ada hari raya yang kedua, wasani al-yaum alladzi yakhruju minad dunya bil iman fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang meninggalkan dunia dengan membawa keimanan. Jadi hari raya Idul Fitri ini jadikanlah tonggak, momentum, muqaddimah untuk meraih bagaimana hidup ini tetap membawa iman, alias akhir umur kita mendapatkan akhir umur yang baik, husnul. Ini harapan setiap mukmin. Jadi kesempatan 1 bulan itu untuk 11 bulan 11 bulan sebelum Ramadan berikutnya, bagaimana Anda bisa meraih seandaikan mati kita husnul khatimah. Seandaikan mati, yang ketiga wasalis al-yaum alladzi yamurru fihi ala siratikal barqil khatib fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang telah berhasil melewati siratal mustaqim, itu adalah hari raya. Setelah lepas dari dunia, semua makhluk akan diperintah oleh Allah melewati siratal mustaqim. Tapi sebelum daripada itu, manusia akan menghadapi satu hari yang namanya hari hisab, hari perhitungan amal, hari sebelumnya, kemudian melewati siratal mustaqim. Yang keempat, warabi' al-yaum alladzi yadkhulu fi al-jannah fa huwa yaumu idin. Hari ketika seorang mukmin dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah, itu adalah hari raya. Tentu saja kebahagiaannya jauh lebih besar daripada hari raya di dunia, karena dunia ini sesuatu yang kecil, sedangkan akhirat sesuatu yang lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal. Jadi tingkat bahagianya jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada tingkat kebahagiaan ketika saat di dunia. Yang kelima, al-khamis al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumu idin. Hari ketika seorang mukmin dipersilakan untuk bisa bertemu dan memandang zat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari raya yang terbesar di antara hari-hari yang lainnya. Ini tonggak momentum kita untuk mendapatkan hari raya yang lebih besar lagi, manakala kita mampu mempertahankan semangat Ramadan sampai datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun kemarin bukan Ramadan yang terakhir buat kita, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terakhir ada 3 amal yang memudahkan kita agar selamat dari proses hisab dan selamat dari neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Ini mungkin bisa menjadi bekal kita, karena nanti para ulama menyatakan ketika kita dibangkitkan dari kubur, sebelum diproses, kita akan menghadapi kesulitan ketika sakaratul maut, ketika nanti di dalam kubur, ketika nanti menunggu proses hisab, semuanya dalam ketakutan dan kesulitan. Tapi Nabi memberikan satu nasihat. Ada 3 amalan
Yang mudah-mudahan kesulitan, kesukaran Allah hilangkan. Baik ketika sakaratul maut, ketika kita ada di dalam kubur, ketika kita menjalani proses perhitungan amal, dan kita selamat dari api neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Satu hadis, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalahullahu aljannata birahmati tu'ti man kharamak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Ada 3 amal yang siapa saja di dalam dirinya melakukan 3 amal ini, maka Allah akan menghisab dia dengan hisab yang mudah, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya dengan rahmatnya. Ingat, ketika dibangkitkan dari kubur, kita menunggu proses hisab 50 tahun, 50.000 tahun. Kemudian menjalani proses hisab selama 50.000 tahun. Ini bagi orang yang tidak beriman atau beriman namun tidak ikhlas. Ini akan terasa lama sekali. Tapi bagi orang mukmin yang beriman, imanan wahtisaban secara ikhlas, maka waktu yang demikian lama itu seolah hanya sesaat. Seperti sampai nek nang dunya niki imane sip, imane api, masih Jumatan, jam-jaman, wiritan, jam-jaman, tidak terasa, seolah-olah hanya Tapi kalau tidak beriman, jangankan lama, duduk 1 menit sudah, atau beriman tapi tidak ikhlas, berat karena menginginkan kepentingan dunia, kepentingan jabatan, sembahyang ngaji, tapi motivasinya bukan mencari ridha Allah, tapi menginginkan dunia, itu juga terasa berat. Jadi bagi orang yang berakal sehat, karena nanti menjalani proses menunggu hisab 50.000 tahun, proses hisab 50.000 tahun, alangkah indah kalau kita di dunia yang singkat ini bersabar sejenak. Dengan segala kesulitan, kesukaran, penderitaan hidup, saat kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan, butuh kesabaran. Kalaupun tumbuh sifat malas dalam diri kita, tumbuhkan. Kalau nanti di akhirat jauh lebih besar, lebih berat tingkat kesulitan kita. Mudah-mudahan kesulitan kita di dunia, dengan kita taat kepada Allah, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, semoga ini memudahkan urusan kita ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur kita, dan ketika kita menjalani proses amal, dimudahkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. 3 amal ini saudaraku. Yang pertama, tu'ti man kharamak, berikan siapa-siapa orang yang tidak memberi kepada kamu. Ojo loman ambek wong sing loman nang awakmu, tapi wong sing medhit ambek awakmu sampean gelem ngongkei. Tu'ti man kharamak, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Ini memudahkan sakaratul maut, memudahkan naliko di dalam kubur, memudahkan hisab. Yang kedua, wa ta'fu amman dolamak, buka hatimu lebar-lebar untuk memberikan maaf atas setiap orang yang bersalah kepada kamu. Yang ketiga, wa tasilu man qata'ak, jalin hubungan persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama manusia, pada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Ini semuanya sulit, namun ada rahasia besar di balik itu semua. Berilah kepada orang yang tidak memberi kepada kamu, maafkan orang yang berbuat jahat kepada kamu, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya dengan meninggalkan yang diperintah, melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا
Alhamdulillah. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika ikramat tashrif wa ta'zima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita sallam tabarak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil ajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'atal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin wa arhamna al muslimin wa qina iyam syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma adfa'anna al ghala'ah wal waba'ah wal bala'ah wasyuq wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldata Indonesia khususan Surabaya baldatan thayyibatan mutmainnatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa adhkuru yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.